Mesta undur diri dari jabatannya. Ya, banyak kemarin aliansi-aliansi ya. Terus kenapa? Karena ini manusia mulia ini. Siapa manusia mulia? Kita. Manusia luar biasa wali. Kasihan si Jones. Wali. Ya, ini wali ini orang. Apa buktinya? Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memerhatikan. Saya setuju ya. Saya banyak memuji Allah tuh. Yang kemarin rame-rame itu, saya memuji Allah luar biasa. Masya Allah. Insya Allah. Satu sisi memuliakan Tuhan yang satu, diangkat oleh Allah satu dengan satu cara. Dan cara itu pun yang mendapat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di konten kali ini tetap mas tentang Gus Miftah ya. Banyak dikritik, ada yang mendukung, ada yang bela, dan ini yang komentari saat ini adalah yaitu corong Wahabi yang salafi palsu, salafi gadungan, salafi abal-abal ya. Yaitu Syekh Harry Prot ya. Ya, orang yang telah berilmu sok sok ngeritik ulama ya. Sekarang dia juga mengkritik Gus Miftah. Dan nanti juga ada tanggapan dari Uwah. Untuk lebih jelasnya biar tidak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Kita sih sebenarnya memang mengakui dan melihat bahwa Gus Miftah salah, oke. Tapi setelah beliau minta maaf, beliau dengan sadar ya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden, maka kita sebagai seorang muslim ya sudah memaafkan dan memberikan kesempatan Gus Miftah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, memanfaatkan potensinya berdakwah itu dengan cara yang lebih baik lagi. Kita beri kesempatan beliau, kita kasih kesempatan untuk mungkin kembali berdakwah ya. Kalaupun kalian tidak suka lagi dengan Gus Miftah, oke. Sebagai orang muslim, ketika tidak menyukainya lagi, berhentilah untuk melihatnya, berhentilah untuk menontonnya, dan berhenti pula untuk menghinanya lagi. Sebab kalau dia terus-terusan dihina, biasanya sifat kemanusiaannya, sifat manusianya Gus Miftah bisa saja tidak menjadi lebih baik kalau terus-terusan diejek, diolok-olok, dihina, dan malah nanti akan muncul aliansi-aliansi yang baru. Yang kemarin demo, besoknya lagi mungkin aliansi apa lagi ya, karena merasa orang yang mereka banggakan itu terus-terusan dihina. Jadi saran saya, memang kalau kalian ini tidak suka dengan Gus Miftah, berhentilah menonton dia, jangan lagi melihat dia, tapi juga jangan menghina dia lagi. Dia sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kalau saya lihat maksud dari Mas Heri ini, kemungkinan dia memang sengaja untuk mengucapkan dia itu wali. Banyak sekali pengikutnya, orang-orang yang menjunjung tinggi, orang-orang yang membela dia itu wali.
Kalau orang yang memang tidak suka dan tidak melihat videonya secara full, akan mengira Gus Miftah wali beneran. Padahal Heri ini sebenarnya nggak suka juga dengan Gus Miftah. Tetapi kalau dia menggunakan kalimat-kalimat yang sarkas, kalimat-kalimat yang seperti itu, dikiranya memang wali beneran, dan malah banyak orang yang ikut membenci Gus Miftah. Sebagai seorang muslim, apabila ada seorang yang sudah minta maaf, mengaku salah, ya sudah, kita maafkan, kita beri kesempatan dia untuk hidup lebih baik lagi. Jangan terus-terusan dihujat ya, jangan terus-terusan dihujat. Nggak percaya nggak masalah, saya pun juga nggak percaya. Nggak percaya ya, karena Gus Miftah ini sasaran pengajiannya bukan kita, tapi orang-orang nakal ya, orang-orang yang kalimatnya kesehariannya memang jorok-jorok. Jadi Gus Miftah ketularan jorok juga kalimatnya. Jadi memang targetnya Gus Miftah bukan kita, bukan orang-orang yang membenci kalimat-kalimat jorok seperti itu. Jadi bukan kita. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan marah dengar pengajiannya ya. Nggak suka skip, nggak suka skip ya, jangan dihujat lagi. Oke. Nah, kalau masalah Pak Dery Sulaiman itu tadi mengatakan wali karena kalimatnya sarkas, teman-teman. Kalimatnya mana ya? Kalimatnya memang kalimat bercandaan atau mungkin malah pencerahan bagi kalian. Coba kalian simak dulu ya. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Nah, ini komentar dari orang yang orang itu nggak tahu maksudnya ini sarkas juga atau memang pemujanya Gus Miftah. Masya Allah, ini komentar bagus ya. Bagus ya, karena Pak Dery sebisa mungkin tidak ikut-ikutan ambil bagian emosi lah, ikut ambil bagian menghina seperti itu. Saya setuju ya. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Itu fakta. Itu fakta, teman-teman. Wali murid ya. Meskipun yang dimaksud wali pertama tadi adalah wali Allah, tapi Pak Dery Sulaiman ini menyebutkan realnya, faktanya seperti apa. Saya pun juga wali murid untuk anak saya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab. Ya, untuk anak perempuannya. Ya, kalau punya anak perempuan. Wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Betul. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Ya, kalau jadi pemimpin kelas, wali kelas, itu juga wali, teman-teman. Itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin pemilik pesantren menjadi wali kelas, nggak mungkin. Turun dong derajatnya. Menjadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji. Mas. Ya, namanya memang agak aneh ya. Pondok pesantren kok Ora Aji. Maksudnya mungkin kalau di bahasa Indonesia kan nggak terhormat, Ora Aji, tidak berharga atau sepele ya. Agak aneh sih emang namanya. Luar biasa ya. Tujuannya tapi baik ya. Memondokkan orang-orang yang akhlaknya buruk. Tujuannya sih baik, tapi namanya agak aneh. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Gak ada yang tahu kecuali wali, kecuali sesama wali ya. Tapi siapakah wali-wali? Allahu a'lam. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Ya. Tidak ada seseorang yang bisa memastikan bahwa dia adalah wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Ya. Betul, hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahami. Ya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Dan yang komentar wali, banyak wali juga ya di Instagram, di Facebook,
di YouTube banyak wali kayaknya. Karena temannya juga wali kan. Namun kita hati-hati ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Betul, jangan sampai meremehkan siapapun juga. Jangan terus-terusan menghina teman-teman. Jangan terus-terusan menghujat. Maafkan kalau kalian seorang muslim. Tapi kalau berat, nggak bisa ini, nggak bisa dimaafkan. Ya sudah, jangan dihujat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Ya, Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan murka dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan ridhonya dan ketaatan. ya, betul. Siapa tahu Allah juga sudah memaafkan Gus Miftah. Kalau Gus Miftah benar-benar minta maaf, benar-benar mengakui kesalahannya. Ataupun pasal haji itu mungkin juga wali Allah. Sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan. Masya Allah, luar biasa di rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikan keadaannya ini. Nah, ini memang kekuasaannya Allah teman-teman. Bukan karena Gus Miftah, bukan karena apa. Gus Miftah hanya lantaran Allah pengen menaikkan derajatnya Pak Hasan Haji. Tetap ini perannya Allah, bukan Gus Miftah ya. Jangan sampai kemarin kan ada meme Uchiha Miftah. Dimirip-miripkan dengan kasusnya Uchiha Itachi. Ya. Memang warga Konoha macam-macam ya. Yang tadi susah dari uang 100 ribu aja sekarang tiba-tiba wilisan datang 100 juta uang. Jadi banyak barokah, banyak manfaat yang didapatkan oleh Pak Hasan Haji asal tidak direndahkan oleh Gus Miftah. Nah, oke, kita tadi tahu bahwa memang Heri Pras itu sangat-sangat menunjukkan kebenciannya kepada Gus Miftah sampai kalimatnya dibolak-balik, kadang diangkat untuk menjatuhkan. Karena itu memang dia nggak suka dengan Gus Miftah dan kayaknya belum bisa memaafkan. Akhirnya dia membuat dan seperti itu. Nah, orang yang pernah juga direndahkan oleh Heri Pras, yaitu Ustadz Adi Hidayat, justru memberikan statement yang membuat hati kita. Kalian yang sekarang masih membenci Gus Miftah, dengarkan pesan dari Ustadz Adi Hidayat ini. Saya mulai banyak memuji Allah tuh, yang kemarin orang-orang itu, saya memuji Allah biar dia sangat sabar. Masya Allah, ketika ada masalah ya kepada orang lain, Ustadz Adi Hidayat ini malah memuji Allah karena beliau melihat kekuasaan Allah. Subhanallah, takdir Allah begitu luar biasa. Ya, Satu sisi memuliakan pihak yang satu, diangkat jadi baik, merubah nasibnya, tangannya kan sakit bermasalah, Ya. lalu profesi, ya, kemudian berjualan, diangkat oleh Allah statusnya dengan satu cara, ya, dan cara itu pun mengangkat lagi derajat untuk mengoreksi keadaan diri menjadi lebih baik. nah itu dia. Jadi Pak Hasan Haji ini derajatnya diangkat, rezekinya ditambah. Yang satu, Gus Miftah ini juga sebenarnya dikasih tambah pendidikannya melalui kalimatnya dia sendiri. Kedua-duanya diberikan kebaikan dengan jalan yang berbeda. Betul, yang satunya dihujat orang, yang satunya dikasihani orang. Cuma kan manusia melihatnya bisa dengan persepsi yang tidak sama. Betul. Contohnya ya Heri Pras tadi. Sampai sekarang masih terus untuk membuat nama buruknya Gus Miftah tambah buruk. Ya? Dan satu kan memuliakan Allah, diangkat derajatnya, kesejahteranya diangkat, yang satu lagi kan sudah sejahtera. Ya, Kemudian diangkat lagi dengan cara apa? Diberikan pendidikan dengan cara yang lain. tuh. Bisa mengatur diri lagi, dan diri lebih baik lagi, itu kan mahal. Yang belum tentu mendapatkan sudah dengan keadaannya, ya alaminya. Iya. Diangkatnya derajat Pak Hasan Haji dengan kesejahteraan ekonomi yang membaik, tapi Gus Miftah juga mendapatkan hal yang sama, pendidikan yang lebih baik ya, karena sudah sejahtera teman-teman. Jadi kalian oke lah benci, oke, tapi ya jangan terus-terusan. Sebagai orang Muslim, usahakan untuk bisa memaafkan orang yang sudah minta maaf. Dia sudah mengaku salah. Kalau memang masih nggak suka, skip, jangan dihujat lagi.
Oh, ternyata yang memperpanjang masalah ini Harry Price ya, Harry Price yang ilmunya hanya seiprit ya. Saya lebih setuju dengan pendapat dari Ustadz Al-Hidayat ya. Memang ini adalah kekuasaan Allah. Di satu pihak Allah mengangkat derajatnya dan menambah rezekinya, satu pihak Gus Miftah itu oleh Allah diberi sebuah pelajaran berharga ya. Bukan direndahkan derajatnya, saya kira tidak. Itu Allah memberikan peringatan kepada Gus Baha melalui Gus Miftah itu melalui lisannya beliau sendiri, itulah. Bukan merendahkan derajatnya, bukan, tidak. Tapi Allah memberikan ilmu baru kepada Gus Miftah ini. Sebagai bahan untuk introspeksi diri, dan alhamdulillah terbukti Gus Miftah itu menyadari kesalahannya dan sudah meminta maaf, mendatangi rumah Pak Son Haji. Itu yang patut kita apresiasi sebagai langkah baik yang dilakukan beliau itu ya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa dijaga, diberi hidayah, diberi ilmu yang manfaat barokah, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya ya. Jadi tidak ada gunanya kita menghujat, malah kita sendiri ya yang direndahkan derajatnya oleh Allah SWT ya. Mudah-mudahan dan yang kami bawakan ya, terutama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama, jadi bahan pelajaran berharga bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.